Halo kawan, aku mau sedikit sambat, bisa dibilang ya, sejenis sambat gitulah, cerita tentang keluh kesah dan beberapa pertanyaan yang ada di otakku gitu. Sebetulnya gini, aku ini posisi sekarang sedang menjalani studi S1 ya di Fakultas Pertanian gitu. Tapi entah kenapa aku merasa kayak kurang dalam prakteknya. FYI, aku udah semester akhir. Aku ngerasa kayak, ya jujur aja, prakteknya kurang gitu, praktek di lapangnya. Bahkan aku lebih merasa kayak ini kayaknya terlalu banyak di kelas deh kita, ketimbang kita harus ke lapang untuk ya praktek nanam. Oke, nanam memang lama 3 bulan gitu, tapi kenapa kita nggak, ya sudah, kita maksimalin di prakteknya aja. Bahkan ketika aku mempelajari mesin alat gitu, kita nggak semuanya pakai alat itu gitu. Berbagai macam alat mesin yang ada di pertanian itu kan banyak ya, tapi kita nggak bisa semua akses ke sana. Kita nggak semuanya menggunakan, entah itu planting untuk tanaman apa, itu kan masing-masing berbeda ya. Jagung sama padi itu beda, tapi kita nggak diajarin untuk ke sana untuk menggunakan itu. Aku ngerasa kayak itu harusnya penting loh untuk diajarin kepada mahasiswa terutama, karena kalau memang mau ada program untuk memajukan pertanian, ya kita salah satu mulai paling mudah itu dengan regenerasi generasi mudanya, agar bisa lebih up to date, agar bisa lebih mengerti alat-alat mesin yang harus digunakan gitu. Itu poin pertama. Bahkan tambahan lagi, bahkan ketika aku menggunakan alat mesin itu cenderung kita menggunakannya di jalan biasa, bukan di lahan. Bukan digunakan untuk membajak sawah, misal traktor untuk membajak sawah, atau planter atau harvester, itu kita nggak menggunakan itu di lahan. Bisa dibilang walaupun itu praktek penggunaan, tapi tidak 100% praktek. Kayak ya udah, oke, kita menggunakannya bisa 50% prakteknya selesai, tapi 50% lagi di lapang kita nggak bisa menggunakannya. Tuh poin pertama. Poin kedua adalah, ini sebuah kayak, entah kenapa aku ngerasa kayak harusnya, kenapa aku nggak ngambil D3 ya. Aku nggak tahu sih D3 pertanian seperti apa, tapi kalau aku lihat teman-temanku yang D3, dia banyak banget prakteknya. Temanku yang saintek ya terutama, dia banyak banget prakteknya. Sedangkan kita yang S1 itu sedikit prakteknya, kayak ya mungkin 70% teori gitu bisa dibilang, dan 30% praktek. Oke, kalau misal ada yang bilang, ya S1 kan memang buat ilmuwan, untuk menjadi ilmuwan. Semisal ada yang bilang seperti itu. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak sekali kualifikasi di bidang, ya di jurusan lain gitu, nggak hanya pertanian, yang S1 minimumnya. Sedangkan kalau kita lihat di lapang deh, kita ya udah kita lihat di lapang, S1 itu banyak yang masih belum bisa apa-apa loh. Karena apa? Balik lagi, yang aku rasakan adalah kita terlalu banyak berteori dan minim praktek. Kita magang, oke, memang ada MBKM, tapi 6 bulan 6 bulan kita di lapang. Sedangkan kata-kata pengalaman aja kebanyakan 1 tahun. Kayak misal kualifikasi apa, untuk butuh pengalaman setahun gitu minimal. Kebanyakan seperti itu. Entah aku yang kurang explore atau tidak, tapi itu yang aku temukan di informasi-informasi sosial media, di job seekers gitu. Itu kayak, oke, kalau memang kita dituntut untuk jadi pekerja, kenapa kita nggak perbanyak aja jurusan D3? Bukan jurusan sih, strata D3 ini, atau D4.
daripada S1-nya. Kalau memang kita dituntut untuk menjadi pekerja. Atau opsi lain misal, kenapa nggak banyak yang misal, oke, kalau jurusan lain sudah ada kayak keguruan gitu, ada profesinya. Sedangkan pertanian, anggap saja agronomi gitu, kenapa kita tidak ada untuk profesi, misal fokus di profesi budidaya, contoh aja. Oke, kita di kuliah belajar budidaya, tapi seberapa banyak sih tanaman yang ada di dunia ini yang bisa kita budidayakan dibandingkan dengan tanaman yang kita tanam dalam satu semester? Maksimal berapa? 3 paling. Sedangkan bagaimana tanaman-tanaman lain seperti yang tanaman tahunan misal? Mungkin kita hanya sering melihat kayak oh udah gede, tapi kita tidak tahu start dari nolnya seperti apa. Apakah sama musim panen dari mangga dengan kopi gitu? Itu tidak begitu dipelajari loh di jurusan pertanian ini. Entah jurusan lain, entah di kampus lain, tapi yang aku rasakan di kampusku ya seperti itu. Oke, kita tanam tanaman semusim, misal bawang merah. Nah, pertanyaannya, apakah bawang merah perlakuannya sama dengan misal ubi jalar? Pastinya berbeda dong. Pastinya akan ada perlakuan-perlakuan kecil yang berbeda gitu. Tapi selama satu semester kita hanya menanam bawang merah misal. Oke, kalau semester depan kita bisa dapat ubi jalar. Kalau tidak, kalau kita dapat bawang merah lagi, untuk apa? Oke, mungkin perlakuannya beda. Oke, mungkin sistem tanamnya beda. Tapi kembali lagi, itu tetap dia menanam bawang merah. Sebagai contoh aja ya. Itu sih yang aku rasakan saat ini. Kayak kenapa gitu? Kenapa kita terlalu banyak teori? Bahkan oke, aku sepakat dengan laporan besar gitu. Ya sudah, tapi kenapa itu laporan kan? Kenapa kita harus membuat laporan itu kayak ada tinjauan pustakanya? Oke, kita kita membandingkan. Tapi kenapa harus perlu ada seperti tinjauan pustaka? Sorry to say, apakah kita ketika sudah di dunia kerja yang bersifat praktikal, bukan yang bersifat keilmuan, bukan bersifat yang para ilmuwan gitu, yang kita benar-benar praktek di lapang, itu kita membutuhkan landasan teori dalam penulisan laporan-laporan ke bos kita. Ya, ini hanya keluh kesahku. Mungkin yang bisa paham, yang paham tentang seperti ini, kenapa ada landasan teori gitu, silakan bisa ditujukan, bisa kita bahaslah di bawah. Lalu semisal ada seseorang nih yang punya semangat untuk budidaya sebuah tanaman, misal semangka gitu. Kenapa tidak dia buat sistem profesi seperti di keguruan misal? Profesi kan kalau di keguruan setahu aku kayak ada PPG itu kan, yang seperti itulah. Nanti ada penjurusannya lagi. Kenapa? Ya sorry kalau aku salah ya, tapi yang setahu aku seperti itu. Tapi kenapa misal ada seorang yang sangat mau gitu untuk menanam melon sebagai pekerjaannya dia nanti, kenapa tidak ada yang seperti itu gitu? Misal dia menanam kopi, kenapa tidak ada yang profesi budidaya kopi misal? Itu kan sebetulnya bisa meningkatkan skill para sarjana-sarjana ini yang bisa dikatakan minim pengalaman gitu. Apalagi di perkuliahan dia misal praktik tidak dapat tanaman melon, dia mau belajar di mana? Mungkin ya secara teori dia bisa, tapi secara di lapang apakah bisa 100%? Itu pertanyaannya. Makanya kenapa kita tidak perbanyak aja praktek aja di lapang gitu? Karena output kita itu kebanyakan adalah sebagai pekerja, bukan ilmuwan. Oke, ilmuwan memang pekerjaan, tapi
ada perbedaan yang kulihat gitu ketika para pekerja lapang dengan ya ilmuwan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebetulnya ini masalah di banyak jurusan ya. Sebetulnya kenapa sih kita harus membuat skripsi yang tertulis gitu, yang bisa berpuluh-puluh halaman, bahkan ada yang 100 halaman lebih gitu. Padahal nyatanya kalau memang output kita sebagai pekerja sesuai yang ada di lapang aja deh, kita nggak usah ngomong seharusnya S1 itu jadi ilmuwan gitu, nggak usah ngomong itu. Kita saat ini lihat di lapangan seperti apa. Kenapa mereka orang-orang yang mau bekerja di lapang dituntut untuk membuat skripsi? Kenapa tidak disediakan aja alternatif? Nggak perlu skripsi deh, artikel gitu misal, yang lebih mudah. Ya kenapa tidak disediakan saja alternatif? Misal misal dia orang yang mau si anak ini dia pengen kerja di lapang sebagai seorang konsultan pertanian gitu. Ya sudah, diuji saja terkait yang berbau dengan konsultan itu gitu. Mungkin aku nggak bisa mendalam ya mengenai konsultan ini karena aku juga nggak begitu paham. Tapi kenapa tidak di ranah itu aja? Kenapa dia juga harus membuat landasan teori bla 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 gitu? Padahal kalau kita melihat di inti dari skripsi itu ya, dari tugas akhir yang berbentuk skripsi, intinya kan hanya ada di latar belakang pembahasan ditambah dengan kesimpulan sama metodologi pastinya. Tapi orang cenderung melihat hasilnya. Mungkin metodologi akan dilirik sebagai acuan ketika ada orang yang mau melakukan penelitian yang serupa, atau penelitian-penelitian yang mungkin pengembangan gitu. Itu akan dilihat metodologinya. Tapi kalau hanya yang melihat hasil, yang melihat oh iya misal ini berpengaruh dengan ini terhadap tanaman ini gitu, ya sudah, kenapa mereka juga harus membuat yang tadi landasan teori itu sih. Kenapa tidak dikasih banyak jalur untuk si orang-orang yang biasa praktikal ini, biasa di lapang, untuk melakukan, bukan biasa di lapang, orang yang seneng dalam bidang lapang gitu, untuk mengeksplorasi sesuai apa yang dia minat. Kenapa harus dibuat sebuah sistem yang tertulis, yang membuat dia menulis panjang lebar, tapi intinya mungkin hanya kalau di press ya, intinya nggak lebih dari 30 halaman gitu. Itu yang aku rasakan. Dan aku juga masih mempertanyakan sih, apa yang membedakan sistem atau syarat kelulusan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu dengan sekarang. Mungkin teman-teman yang bergerak di bidang ini bisa jawab, bantu aku jawab. Karena semakin orang menjawab, oh iya ini karena S1 untuk jadi ilmuwan, ya sudah, kenapa lapangan pekerjaan kita kebanyakan praktikal? Itu sebagai salah satu contoh yang pernah aku temuin ketika ada diskusi mengenai hal-hal seperti ini gitu. Bahkan ketika aku menggarap ya tugas akhir ini ya, cenderung kita menemukan metode lain di internet, di jurnal-jurnal, di penelitian-penelitian lain, kita menemukan metode yang lain. Tapi ketika kita konsultasi, kenapa kita cenderung dituntut untuk menggunakan metode yang sepaham dengan dosen-dosen kita? Ya ini nggak salah karena kalau kita mengikuti metode dosen pasti akan bisa dibilang ada pembelaan lah kalau memang ada kesalahan dalam metode kita. Tapi kita menemukan metode yang lebih mudah, yang mungkin tidak bisa 100% membuktikan bahwa ini ini penelitiannya sah gitu, ini penelitiannya valid gitu. Tapi setidaknya ada metode alternatif yang bisa kita kemukakan, yang bisa kita, oh ya ini kalau pakai menggunakan metode ini sebetulnya bisa, tapi mungkin minusnya bla 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 bla, misal seperti itu. Itu yang cenderung aku temukan. Hal-hal lainnya juga kayak satu lagi, ini yang menarik ya, sistem ospek aku kurang tahu di diploma seperti apa, tapi yang jelas di S1 itu ospeknya menurutku cukup unik ya. Memang mungkin nggak sebagian kampus
ospek seperti ini. Tapi selama aku menjadi maba pada saat itu, aku nggak mendapatkan apa-apa. Aku explore misal UKM fakultas, itu aku masuk UKM fakultas karena aku nggak sengaja ketemu cutting, kita sharing, dan ya udah aku jadi masuk sana. Itu sepengaruh itu ketimbang ospek yang menjelaskan bla 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 bla, lalu ada bentak-bentakan yang oke, membuat disiplin itu bagus, tapi terkadang ada ketika sedang membentak gitu ya, bahasa kita mau membentak aja lah, mungkin ada pembelaan lain silahkan, bahasa kita mau membentak gitu, ada sedikit-sedikit bumbu provokasi yang kayak semisal kan ada ya panitia yang dengan berpura-pura tegas menanyakan, kenapa kalian masuk jurusan ini gitu. Tiba-tiba ada panitia lain yang bilang, ikut-ikutan kak. Itu fungsinya apa men? Kenapa harus ada hal seperti itu? Ketika dia memprovokasi para maba ini, nanti pak ada ya 90% itu terjadian. Panitia lain itu akan menimpali, kalian masuk jurusan kenapa ikut-ikutan gitu. Ya itu untuk apa kalau konsepnya seperti itu gitu loh. Itu fungsinya apa? Kenapa tidak kita buat saja untuk sistem-sistem yang membuat mahasiswa ini lebih nyaman, lebih enjoy untuk mengenal lingkungan kampusnya. Bahkan setelah ospek pun, ya fakultasku ada beberapa gedung ya. Setelah ospek pun aku tidak paham gedung satu misal, gedung 2 yang mana tuh aku masih belum kenal. Mungkin aku tidak memperhatikan, tapi itu terjadi ke temanku juga. Nyasar gedung itu nggak hanya kejadian di aku, tapi di temanku juga kejadian. Dan aku merasa kayak sebetulnya apa sih yang aku dapat kemarin ketika ospek, anggaplah 2 hari gitu ya. Oke, kalau ospek kampus kita memang cenderung untuk mengarah ke seru-seruan, mengenal kampus, mengenal ada apa aja sih di kampus gitu. Walaupun aku merasa kadang waktunya nggak pas, entah overtime, entah terkadang membahas-bahas hal-hal yang tidak penting, tapi ya itu tidak salah dan tidak benar juga, karena kebenarannya 50-50 buatku, fungsinya tuh masih 50-50. Tapi kalau yang fakultas itu kan cenderung keras gitu ya ketimbang kampus. Nah dari fakultas ini aku cenderung mendapatkan tidak ada, bahkan kayak penugasan-penugasan yang menurutku tidak begitu penting gue rasa ya. Oke, kita merangkum apa yang materi dosen sampaikan segala macem gitu. Menurutku lebih baik kita bukan merangkum deh, kita dibuat senyaman mungkin agar kita juga rileks menerima informasi-informasi yang dikasih sama pemateri ini gitu. Bahkan aku pernah disuruh buat denah fakultas yang pada saat itu aku pun nggak tahu denahnya seperti apa. Kayak aku harus melakukan pemetaan sendiri gitu. Misal ada sebuah gedung, aku aja nggak tahu itu gedung apa. Terus bagaimana aku bisa membuat denahnya? Mungkin bagus untuk membuat kita, oh iya kita jadi tahu gedungnya yang mana aja. Tapi faktanya ketika kita membuat denah itu, aku pun bingung. Ini gedung apa namanya? Jadi aku ya hanya buat kotak-kotak aja. Bahkan aku pun membuat di buku penugasan itu ya, ada beberapa tugas yang gak aku isi karena aku terlalu malas untuk mengisi itu, yang ya pada dasarnya tidak begitu berkaitan dengan perkuliahan. Jadi kan mahasiswa itu nyaman ketika ospek agar materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri ya, entah dosen, entah dekan, entah ketua jurusan, atau bahkan dari pemateri tamu gitu ya. Ya jadikanlah mereka itu untuk nyaman mendengarkan itu, kondusif, tidak deg-degan gitu. Kadang kita tuh merasa takut loh ketika ospek itu, takut dibentak, takut
diteriakin. Bahkan aku malah bingung ya. Ini juga menjadi pertanyaanku ketika ini nggak hanya aku sih sebetulnya. Bahkan ada sebuah kata-kata yang menarik gitu. Kenapa? Ini pertanyaan dari aku, cuma kata-kata yang menarik nanti aku kasih di akhir. Kenapa kita harus botak pada saat itu ya? Kenapa kita harus gundul gitu? Sedangkan panitianya tidak ada itu yang gundul, rambutnya panjang-panjang. Ya tidak sepanjang iklan shampoo ya, tapi panjang-panjang dalam artian ya rambut orang normal gitu. Bahkan ada salah satu pada satu ospek, ada salah satu dosen yang bilang, ini yang maba akan disuruh gundul intinya. Ya sudah, maba harusnya mempertanyakan kenapa panitia nggak gundul aja, biar sama-sama loh. Oke, panitia mungkin kayak sudah kerja keras untuk menyiapkan ABCD tentang ospek, tapi aku kasih tahu aja sedikit bahwa tidak semuanya itu yang kalian siapkan itu masuk ke otak maba. Terkait materi, terkait apalagi bentakan-bentakan yang ya tidak terlalu penting menurutku. Bahkan kalau bisa merangkul, maba akan lebih respect loh. Aku punya pengalaman buruk juga sih pada saat ospek itu ya. Jadi pas ospek itu aku masih termasuk orang-orang yang ya cukup cukup baik lah gitu ya, bisa dibilang. Jadi aku pada saat itu sedang puasa Senin Kamis. Ini sebenarnya buatku jengkel sih nantinya. Bukan puasanya ya, tapi yang mau dilakuin. Jadi kita selesai kelas itu jam 4:30 sore. Itu udah paling maksimal. Nah, dari panitia ospek itu mau mengadakan yang namanya cek kerapihan lah, cek kelengkapan gitu. Kayak kita pakai name tag atau enggak gitu kan. Atau ya pokoknya minus-minus kita lah yang harus sesuai dengan peraturan-peraturan maba gitu, yang mana kita satu semester harus seragam gitu kan. Ada satu momen pada saat itu di tempatku itu kita buka puasa sekitar jam 6 kurang seperempat lah, mungkin ya kasarannya segitulah. Sampai 6 kurang seperempat itu kita masih belum selesai acara pengecekan itu. Sampai temanku nyaut, yang dia juga puasa. Aku jengkel juga sih sebetulnya pas itu. Temanku bukan nyaut ya, angkat tangan lah gitu. Kak, izin, kita mau buka puasa. Intinya gitu. Dan memang kita sudah terbiasa untuk kalau emang mau puasa, kalau emang mau buka, kita ke sebuah masjid yang ya langganan lah gitu biasanya ya. Kita sering datengin karena di sana ada takjil gratis gitu untuk Senin Kemis. Which is itu sangat membantu untuk mahasiswa ya. Kita mau ke sana gitu. Panitianya jawabnya, alasan aja kamu, bilang aja nggak mau ikut untuk pengecekan. Men, ayolah. Kayak untuk apa lu sok tegas dengan ya kalau bahasa kasarnya menzolimi maba gitu ya, yang dia harus berbuka. Kita nggak ada yang bawa minum karena memang ya ekspektasi kita akan buka di masjid itu gitu. Dan akhirnya kita selesai itu setelah azan, kalau nggak salah setelah azan maghrib, beberapa menit setelah azan maghrib baru kita jalan ke masjid itu. Yang ternyata nyampe sana udah sholat coy. Udah entah rokat berapa, dan kita baru nyampe, baru buka di situ. Itu jujur aku masih ya agak jengkel dengan panitia saat itu ya. Mungkin sampai sekarang aku masih kurang siap untuk memaafkan lah bahasanya. Dan sejauh ini ya kembali lagi ke permasalahan tadi ya terkait S1 itu. Sejauh ini yang ku rasakan, materi yang ku tangkap ya pastinya memang tidak mungkin 100% ya. Berat untuk seseorang bisa 100% gitu. Walaupun ada, tapi tidak semuanya. Yang aku tangkap adalah materi-materi yang aku pelajari di semester-semester akhir. Kayak semester 5, semester 6, aku cenderung menangkap materi-materi dari semester tersebut. Kenapa aku bisa dibilang menangkap gitu ya? Karena aku secara tidak langsung aku melakukan praktek secara individual yang pada saat itu tentang
pemetaan, pokoknya yang semuanya berkaitan dengan komputasi lah. Itu aku lebih masuk loh ketimbang yang sorry to say di lapang. Di lapang sampai saat ini aku masih ya 80% masih bisa berteori aja. Karena oke, fasilitas lapangan, fasilitas lahan memang ada. Tapi kita juga harus dibantu untuk misal kita ada inisiatif mau menanam sebuah tanaman jagung atau kedelai misal, itu juga kita harus dibimbing gitu loh. Kita harus, ya itu waktunya lama juga kan, kayak jagung misal 3 bulan, itu kan lama. Ya setidaknya kita dibantu lah. Jangan kayak satu semester kita hanya fokus ke satu tanaman, habis itu teori semua. Kayak aku ada matkul yang 6 SKS. Jadi 6 SKS itu kebagi menjadi 2 kuliah, 2 praktikum, 2 tutorial. Nah, aku bingung. Tutorial ini sebetulnya kuliah, tapi satu SKS-nya setara SKS praktikum. SKS praktikum itu satu SKS-nya 100 menit. Tapi itu kita di kelas. Kita cuma sebetulnya kalau aku merasa itu hanya sedikit penjabaran lebih jauh dari materi kuliah. Kenapa kita tidak? Ya udah kita jadikan aja itu yang 2 SKS tutorial yang disebut tutorial itu menjadi SKS praktikum. Jadi kita langsung ke lapang. Kenapa tidak seperti itu gitu loh. Dan aku jadi ingat suatu hal menarik ya. Ketika ada mata kuliah yang praktikumnya itu pokoknya dari jam 1 sampai jam setengah 5 sore. Itu oke praktikum, tapi di lahan. Mungkin terdengar tidak ada masalah gitu ya. Ya, itu tidak ada masalah ketika perlakuan yang mau kita lakuin banyak. Perlakuan yang mau dilakuin itu kita cuma ngukur, ya hitung kayak hitung daun, panjang daun, tinggi tanaman dan seterusnya. Mungkin kalau penasaran bisa cek di jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pertanian gitu. Dan mentok-mentok dan nyiram air ke tanaman, dan mentok-mentok kita perlakuan kayak ngasih nutrisi untuk tanaman itu untuk mempercepat pertumbuhan. Oke, sampai sini nggak ada yang salah. Yang bermasalah adalah pemberian air dan nutrisi untuk tumbuhan itu bagusnya dilakukan di sore hari. Sedangkan kita praktikum dari jam 1 siang. Oke, kalau kita persiapan lahan. Enggak, kita cuma gitu doang. Persiapan lahan cuma 1-2 pertemuan. Selebihnya kita cuma ngitung kita ngapain di lahan. Setidaknya kalau memang waktu panjang gitu ya sudah kita alihin lah ke yang bermanfaat, dalam artian yang membuat kita bekerja gitu, membuat kita paham akan yang namanya pertanian. Ya anggaplah kita nanam buat tanaman gitu, tapi jangan ada yang namanya laporan-laporan yang tadi yang aku bilang, harus ada pembahasan seperti ini, harus ada landasan teori seperti ini, kita latar belakang seperti ini gitu. Harusnya itu diminimalisir. Yang tulisan-tulisan itu oke, tetap ada laporan harus, tapi tidak harus yang tulisan-tulisan gitu. Tapi kita ya udah kita nanam 2-3 it's okay. 2-3 tanaman it's okay. Coy, itu ya kita cuma ngitung daun. Oke, ngitung daun, tapi kan yang dihitung sampel, bukan seluruh populasi. Anggap kita ngitung 10 sampel gitu. Sejam selesai, jam 2 selesai. Jam 2 sampai setengah 5 itu kita cuma nyiram air. Sedangkan nyiram air aja direkomendasiin itu sore, bukan siang. Apalagi jam 2 itu adalah lagi panas-panasnya. Yang mana ya kita sia-sia gitu nyiram air jam 2 siang tuh sia-sia. Jam 12, jam 11 itu sia-sia. Paling bagus itu pagi sama sore. Sedangkan ya sore anggap mulai jam 4. Terus kita jam 2 sampai jam 4 ngapain? Di lahan ngobrol. Ya. Apalagi yang bisa kita lakukan kalau perlakuan hanya seperti itu? Bahkan
ya sorry to say ya, aku pernah tidur. Mungkin memang itu tidak respect ya dengan praktikum bisa dibilang. Tapi aku bingung mau ngapain. Sampai ditegur akhirnya. Ditegur tuh kayak, kamu ngapain tidur? Ditegur seperti itulah sama asisten praktikum. Ya bisa dibilang aku tidak respect dengan praktikumnya kalau dengan tidur itu. Tapi aku bingung mau ngapain. Karena itu jam 2-an. Sedangkan perlakuan selanjutnya yang bisa aku lakuin di sore hari. Bahkan praktikum itu molor sampai jam 5. Padahal harusnya setengah 5 selesai. Kayak gini harusnya gimana? Kita 2 jam nggak ngapa-ngapain, tapi endingnya molor. Kenapa tidak? Ya sudah, 2 jam itu kita istirahat, baru kita expand di belakang. Tuh ya. Terus lain lagi cerita ya di waktu-waktu senggang kayak gitu. Tahu aku ngapain sama temanku? Ngobrol. Ya itu nggak salah sih. Banyak yang ngobrol. Tapi kita ngobrolin politik di praktikum pertanian. Ini kayak aneh gitu. Itu waktu terbuang sia-sia jatuhnya. Mending ya sudah, apa kek kita lakuin yang bisa meningkatkan skill kita daripada kita berbanyak di kelas. Kayak kita praktikum banyak memang, tapi tidak yang bisa menyiapkan kita di lapangan pekerjaan dengan baik gitu. Tetap ketika di lapangan pekerjaan pun ya kita pasti training gitu kan, tapi kita memang nggak punya pengalaman apa-apa. Jujur aja kita pengalaman minim. Itu sih yang ya hanya sebuah kumpulan pertanyaan, keluh kesah, sambat yang aku rasakan selama berkuliah di Fakultas Pertanian, yang menurutku tidak seharusnya seperti ini di era sekarang. Sama di era yang saat ini kita butuhnya pekerja. Bukan ya peneliti kita butuh, tapi lowongan pekerjaan paling banyak dicari pekerja dengan minimal S1. Itu banyak loh yang seperti itu. D3 banyak, tapi aku melihatnya S1 itu banyak banget. Minimal S1. Bahkan ditambah minimal pengalaman kerja. Kenapa tidak? Ya sudah kita buat aja di pertanian ya, di jurusan pertanian sebuah ya profesi tadi yang gue bilang di awal, atau ada sertifikasi untuk misal kita nih ngambil fokus di budidaya gitu kan. Ya sudah, sertifikasi budidaya bahwa si orang ini itu punya sertifikat bahwa dia bisa melakukan budidaya ini gitu. Kan lebih enak. Dan itu tadi, kayaknya sistem skripsi harus diganti deh. Walaupun memang Pak Nadiem pernah menggaungkan ya bahwa sistem skripsi itu bisa dirubah dengan suatu hal yang lain gitu. Tapi sayangnya tidak semua jurusan seperti itu. Ya mungkin ada beberapa jurusan yang sudah melakukan itu di luar, di kampus-kampus lain, bukan di kampus yang saat ini tempatnya aku gunakan untuk pendidikan ya. Mungkin di kampus-kampus lain udah seperti itu gitu. Tapi ya sebetulnya kenapa tidak langsung saja tetapkan saja nih kurikulumnya, ini opsinya begini biar mahasiswa yang lebih senang praktek itu bisa lebih meningkatkan ilmu, mengasah skill prakteknya dia, ketimbang harus tulisan 70 halaman. Setelah 70 halaman kita buat, kemana? Masuk ke perpustakaan kampus. Terus hasilnya gimana? Ya kalau kita mau lanjutin kita harus biaya sendiri dong. Bukan yang oke, ini kampus memfasilitasi, kalau mau melanjutkan silahkan, kalau tidak apa-apa. Tapi ya betul, itu terserah mahasiswanya. Tapi ya itu jatuhnya kita project individu lagi. So itu aja yang keluh kesah dari aku pribadi selama menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Pertanian di salah satu kampus di Indonesia. Thank you.